Dan akhirnya dalam sebulan ia bisa mendapatkan 25 sampai 45. Mari ngevlog di kebun Sen. Halo, selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis yang bisa menginspirasi teman-teman nih. Tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi, baik edukasi bisnis, tip bisnis, kabar bisnis, Betul. kemudian dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa desain seperti logo, desain kemasan, desain sosial media, juga jasa legalitas seperti OSS dan juga HKI. Nah, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, ataupun perizinan seperti HKI dan lain sebagainya, bisa langsung aja kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Nah, selanjutnya nih Dek, ada informasi bisnis apa ataupun informasi-informasi menarik seputar dunia perdesainan itu yang bisa ngasih inspirasi ke teman-teman nih. Oke, kebetulan ini bukan hampir sama dengan dunia perdesainan. Kan kalau kita dulu pernah buka jasa desain grafis untuk undangan. Oh, khusus wedding ya, perweddingan ya. Nah, sekarang ini ada nih kisah 3 sekawan rintis bisnis live streaming kondangan. Oke. Kondangan live streaming, cuannya bikin ngiler. Oh gitu ya, karena mungkin sekarang era digital, ada peluang banyak yang live streaming, tapi kualitasnya biasanya tuh jelek kan kalau pakai HP atau apa gitu ya. Iya, mungkin juga berpikir, ada orang yang memang lagi kerja atau misalnya nggak bisa datang ke undangan sahabatnya, ya udah deh datangnya lewat live streaming aja. Iya. Kan? Bisa Gitu. tetap bisa nonton sahabatnya yang sedang melangsungkan kegiatan resepsi pernikahan gitu ya. Iya. Meskipun kita di tempat yang jauh, nggak mungkin nih, nggak bisa datang nih. Waduh, ada karena kesulitan. Tapi kalau sambil nonton mah bisa ya. Oke. Itu keren juga ya jadi peluang ya. Oke, jadi berangkat dari keinginan hal tersebut, seorang sahabat yang frustasi karena pernikahannya terhalang pandemi COVID gitu. Oke. Nah, Muhammad Rafki menemukan sebuah peluang usaha dengan proses menjanjikan kala itu. Jadi dengan kedua rekannya Haidar dan Isam, mereka mendirikan Ridot Live Streaming. Oke. Sebuah bisnis live stream di Jabodetabek pada 2021. Pendapatan bisnisnya melesat hingga lebih dari 900%. Wow. Gokil sih, masa sampai 900%. Ridot ini terlahir dari membantu. Awalnya dari frustasi salah satu sahabat kita yang nikahnya ditunda. Terus ditunda lagi, lama-lama frustasi. Gimana caranya nikah? Ini tetap bisa terjadi dalam keterbatasan ruang, waktu, dan di kala pandemi. Oh mungkin temennya itu kan mau nikah tapi nggak boleh banyak yang lihat. Nggak boleh datang ya. Iya, jadi diakalinya biar banyak yang lihat pakai live streaming. Iya. Keren kan idenya? Ya, namanya ide kan itu dari awal membantu pun bisa jadi seperti ini. Iya. Dan masyarakat di kita ini kental dengan silaturahmi. Kalau udah lama nggak silaturahmi ini gatal juga lama-lama gitu. Dari sanalah ia melihat ada kebutuhan mendasar yang sulit terpenuhi, demand tersedia sementara supply-nya belum ada. Akhirnya dia bersama kedua rekannya itu memutuskan untuk menjawab tantangan tersebut dengan sebuah produk atau service. Nah, potensi itu terlihat semakin besar dengan masyarakat yang semakin hari semakin bisa menerima peralihan ke arah dunia serba digital. Ya sekarang sih walaupun memang sudah normal ya, walaupun kemarin ada PPKM lagi ya katanya. Iya, tapi tetap aja sih Dek, dampak dari pandemi kita jadi lebih terbiasa menggunakan hal-hal yang serba digital. Iya, karena menurut kita malah lebih efektifan pakai digital ya. Seperti meeting kan kita nggak usah masuk ke ruangan dan lain-lain, langsung meeting jam sekarang jam 8 misalnya, langsung bisa meeting. Iya benar, itu benar banget. Yang tadinya misalkan saya harus pergi kemana gitu ya, terus hadir di ruangan ataupun tempat tertentu, belum macetnya, kita bisa langsung jam segini live streaming ya, cukup rapat online ya, cukup 1 jam atau setengah jam. Itu udah beres, bahas yang penting-pentingnya aja gitu ya. Keren kan gitu. Nah, bisnis yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini dimulai dengan modal yang kecil. Dirinya mengaku modal terbesar pada kala itu sumber daya manusia yang kompeten dalam bentuk rekan-rekannya. Awalnya kita tuh benar-benar coba, bahkan kita bilang ke klien pertama ini bahwa ini lab pertama, jadi kalau nggak lancar mohon maaf ya. Alhamdulillah lancar.
Jadi kita di sini 3 orang ini yang passionate. Jadi aku percaya sebenarnya dengan punya sumber daya manusia yang kompeten ini adalah modal awal kita. Oke. Hingga saat ini Rafki mengatakan dirinya bersama Haidar dan Isam membangun Redot secara bertahap selama 2 tahun terakhir dengan modal dan revenue yang mereka dapatkan dan belum membuka peluang untuk investor. Keputusan yang benar. Karena memang kalau misalnya bisnisnya belum jelas produk market fit-nya, mending jangan ngambil investor. Betul. Karena di sini kita berjalan memang sesuai dengan passion kita, hobinya kita, jadi kita masih senang dengan menjalankannya sendiri. Pada awal pergerakan itu, Rafki mengatakan strategi yang digunakan itu ialah menanamkan awareness terlebih dahulu kepada calon customer-nya. Setelah dari sanalah, ia kemudian mencoba membangun kepercayaan. Jadi dia membangun brand awareness-nya gitu, digaungkan terus. Setelah digaungkan dan banyak orang yang pengen mencoba, baru kasih kepercayaan, kasih kualitas biar mereka nambah percaya sama kita. Iya, benar. Awal-awal kebun desain dulu gitu kan, kita terus branding pakai YouTube, terus setelah banyak yang nyoba, kita kasih servis yang terbaik, akhirnya mereka trust dan balik lagi. Iya, benar. Nah, tidak berhenti sampai di situ, dia pun memasang target bagaimana cara semua orang di sekitarnya menggunakan Redot. Semula ia menargetkan minimal 1 setiap minggu. Lama kelamaan target pun terus bertambah. Hingga barulah mereka mulai mempekerjakan orang lain. Dari sanalah ia dan rekannya mulai mengembangkan strategi baru, salah satunya dengan menggait influencer. Tuh, biasanya kalau misalnya usaha yang awalnya membantu, nanti ada aja jalannya, nanti ada aja idenya lu. Bener nggak? Gitu. Kayaknya ini dipelopori sama Raffi Ahmad deh. Kenapa tuh? Kan dulu dia menikah live di RCTI gitu. Iya. Kan itu live ya. Terus sekarang banyak orang ya, banyak artis orang, ya. banyak artis. Terus sekarang orang-orang biasa juga, oke, kita live-in aja karena teman-teman juga banyak di media sosial kita kan gitu, punya teman-teman baru, lingkungan baru di media sosial kayak gitu yang pengen lihat acara-acara seperti itu gitu. Dan akhirnya dalam sebulan ia bisa mendapatkan 25 sampai 45 acara di akhir pekan. Meski dia menambahkan Redot bukan merupakan bisnis yang profit oriented. Dengan adanya pandemi ini benar-benar mengakselerate kebutuhan live streaming. Lama-lama live streaming jadi sebuah tren. Dan akhirnya nggak hanya pandemi, sekarang pun bisa menjadikan pendapatan buat dia. Iya. Gila. Jadi dia juga bisa bekerja sama berkolaborasi dengan vendor-vendor lainnya. Redot X WO, Redot X Catering. Iya. Biasanya bisnis kayak gitu memang kolaborasi sih. Iya. Fotografi sama WO ini sama butuh live streamingnya gitu kan. Iya, pasti berkesinambungan sih. Wah, itu juga jadi ide yang baru, ide yang fresh di dunia weddingnya. Kalau wedding kan dulu wedding kan dari dulu emang dari zaman dulu fotonya fotografer yang memang cetak. Terus sekarang ada digital, kemudian ada video. Iya, terus ada pra-wedding. Ada pre-wedding. Gitu terus ya. juga akhirnya sekarang ada live streaming. Live streaming itu perkembangan yang nggak disangka-sangka sih ya, sampai ke live streaming kayak gitu. Oke. Ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang memang berkecimpung di dunia WO. Mungkin bisa nambahin satu jasanya lagi tuh, seperti Redot ini. Iya, live streaming ya, menarik juga sih. Dan ini kan jadi tren gitu ya. Terus orang tuh, pernikahan saya tuh pengen sempurna. Kebanyakan seperti itu. Ada foto pra-weddingnya, ada foto weddingnya, ada desain dekorasi yang bagus. Bahkan sampai di live streaming kan kayak gitu. Iya, gitu. Keren. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Dan jangan lupa juga di-share ke teman-teman kamu supaya inspirasi nih informasi bisnis kayak gini. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.